Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena COVID semua turun, termasuk harga buku turun 10%. Semangat baca buku mesti naik 100%. Kisah saat maut menjemput turun 10%. Tanya jawab umroh 66. 99 tanya jawab salat. Nah, 37 masalah populer. Ini yang soft cover yang sampul tipis. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena COVID semua turun, termasuk harga buku turun 10%. Semangat baca buku mesti naik 100%. Kisah saat maut menjemput turun 10%. Tanya jawab umroh 66. 99 tanya jawab salat. Nah, 37 masalah populer. Ini yang soft cover yang sampul tipis. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-musannifu rahimahullah. Imam An-Nawawi meriwayatkan bisanadihi dengan sanadnya, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal. Tidak halal berarti haram. Damum mri'im muslim, darah seorang muslim. Tidak halal ditumpahkan, maksudnya tidak halal dibunuh. Illa bi ihda salasin, kecuali dia melakukan tiga. Pertama, as-sayyibu zani, sudah menikah berzina, halal darahnya, dihukum mati. Wan nafsu bin nafsi, pembunuh, dihukum mati juga. Wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati, orang yang murtad, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslimun, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Itu matan teks hadis. Sekarang kita baca syarah. Wa qala asy-syarih rahimahullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la yahillu, ay la yajuzu. La yahillu tidak halal, la yajuzu tidak boleh. Fala yunafi wujubal qatli bi ihda thalatsil atiyah, tidak menafikan wajib menghukum bunuh jika melakukan salah satu dari yang tiga ini. Li'annal jaiza yasduqu bil wajibi, karena jaiz boleh itu yasduqu bil wajibi, diwujudkan, dibenarkan kata wajib. Dam wajib. La yahillu tidak halal, tidak boleh. Tapi kalau dia melakukan, wajib hukumnya ditumpahkan darahnya. Kalau dia tidak melakukan, tidak boleh ditumpahkan darah, haram. Damu asluhu damiyun, asalnya ay iraqatu damin, menumpahkan darah. Tidak halal menumpahkan darah. Menumpahkan. Kenapa disebut hukum mati itu menumpahkan darah? Kan orang mati darahnya nggak tumpah Pak Ustadz. Ya, kalau matinya disetrum di kursi listrik, orang mati kan darahnya nggak tumpah. Kalau dia suntik mati. Sekarang ada di Belanda disediakan satu kapsul, bentuknya seperti kapsul. Orang masuk ke dalam kapsul itu, dia tinggal pencet tombol. Begitu pencet tombol, langsung mati. Dan kapsul itu sekalian bisa untuk peti mati. Nah, yang mau pesan silakan ke nomor berikut ini. Darahnya kan nggak tumpah Pak Ustadz. Maksud darah tumpah itu karena dalam hukum Islam bukan digantung. Kalau digantung juga darah nggak tumpah, tapi dipancung, potong kepala. Itu maksud darah tumpah. Yuqalu fihi aidan mar'un la yahillu damum ri'in. Imri'in atau mar'un. Mar'un. Kalau perempuan, mar'atun. Hazihi imra'ati. This is my wife. Imra'ah, perempuan. Wa huwa lidzakari, untuk laki-laki. Kenapa disebutkan di sini laki-laki? Wa khussa bidzikri huna, disebutkan dalam konteks ini laki-laki. Wa fi nadhairihi, dan yang sama kasusnya dengan ini, li syarafihi, karena kemuliaannya. Wa asalatihi, karena originalitasnya. Wa ghalabati dawranil ahkami alaih, karena sebagian besar mayoritas hukum itu berlaku baginya. Wa illa fal unsa kadzalika min haitsul hukmi, perempuan juga sama, tak ada beda, perempuan juga dihukum mati.
Disebutkan laki-laki, perempuan masuk. Tapi kalau disebut perempuan, laki-laki belum tentu masuk. Makanya banyak kalimat dalam Quran itu laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu, laki-laki. Kutiba alaikum, laki-laki. Tapi ada kalanya disebutkan laki-laki dan perempuan untuk memuliakan. Man amila salihan min dzakarin aw unsa, perempuan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, perempuan. Muslimun wa fi riwayatin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dalam satu riwayat yang dimaksud dengan muslim itu siapa? Orang yang bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wa huwa sifatun kasyifatun. Ini adalah sifat yang menyingkap pribadi seorang. Siapa dia? Muslim. Wa kharaja bihil kafiril harbi wa kharaja bihil kafirul harbiyu. Tidak termasuk di dalamnya kafir harbi. Kafir terbagi dua. Yang berbeda keyakinannya dengan kita disebut kafir, artinya ingkar, nggak mau ikut Nabi Muhammad SAW, orang itu ingkar. Tapi karena dia berdamai dengan kita disebut zimmi dalam tanggungan umat Islam. Tapi kalau dia berperang dengan kita karena mengusir kita dari kampung halaman kita, karena dia membunuh kita seperti yang terjadi pada Palestina, maka disebut kafir harbi, perang. Fayahillu damuhu mutlaqan, halal darahnya secara mutlak. Jadi jangan katakan Nabi Muhammad itu memancung kepala orang. Oh, Nabi bertetangga dengan Yahudi di Madinah, nggak ada dia bunuh orang. Nabi menyambut Kristen Najran dari Yaman, disambut di Madinah. Lalu kenapa dengan Abu Jahal, Abu Lahab? Harbi, perang. Dalam perang, darah orang halal, boleh dibunuh. Lakin idza kana balighan aqilan, akan tetapi kalau dia sudah akil baligh sampai usianya akil, berakal, tidak dungu, tidak idiot, li'annahu la syai'a yukhrijuhu amma qtadahu hadzal mafhum bi khilafi dhimmi, karena tidak ada yang mengeluarkannya dari pemahaman ini, berbeda dengan zimmi. Illa bi ihda, kecuali dengan salah satu khisalin dari sifat ini. Khisal sifat. Ihla bi ihda salasin fayajibu 'alal imam al-qatlu biha. Imam, pemimpin umat Islam, wajib menjatuhkan hukuman mati. Lima fihi minal maslahatil ammah, karena di dalamnya terkandung maslahat kepentingan masyarakat umum. Wahiyya hifdzun nufus wal ansab wal adyan, karena di sini ada terkandung menjaga jiwa, menjaga nasab, menjaga agama. Kedatangan Islam itu menjaga 5. Kedatangan agama Islam yang dijaganya itu ada 5. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga keyakinan supaya jangan sampai rusak. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga diri, maka tidak boleh membunuh. Yang ketiga, hifdzul ard, menjaga kehormatan, maka nggak boleh caci maki, ngejek orang, sumpah serapah. Yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta, maka tidak boleh merampas, merampok, membunuh. Kemudian hizbun nasal atau nasab, menjaga nasab, maka tak boleh berzina. Kalau orang berzina, habis itu berzina, nasabnya tak jelas. Ini anak siapa? Bin Salome. Alhamdulillah. 5, itulah tujuan kedatangan Islam. Firra minal majzum firaraka minal asad, larilah engkau dari penyakit menular seperti larinya dari singa. Nah, masuknya kemana itu? Hifdzun nafs, menjaga diri supaya jangan mati. Tak boleh kita, mana itu COVID itu biar kukunyah-kunyah, tak boleh. Kita harus menjaga diri. As-sayyibu, apa arti as-sayyibu? Ay khaslatuhul mafhumah minas siyaq, sifat yang dapat dipahami dari konteks kalimat dalam hadis ini. Wahiyya zinahu, yaitu orang yang berzina. Lita'adzuri ibdalihi mimma qablahu biduni hadza taqdir, karena tidak bisa diganti
dengan kalimat lain. Wa kadza yuqaddaru fima ba'dahu wa huwal muhsan. Begitu juga dengan setelahnya, yang dimaksud di sini adalah muhsan, orang yang sudah menikah. Laki-laki sudah nikah, selingkuh, berzina, perempuan begitu juga, maka hukumnya adalah wal muradu bihi fi hadzal bab, yang dimaksud dengannya dalam bab ini al-hurru. Pelakunya itu, pezina itu mustilah hurru, bebas, merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya. Al-balighu, dia sudah baligh. Anak SD memperkosa anak TK nggak masuk. Dia mesti sudah baligh. Kalau laki-laki dia sudah mimpi basah. Kalau belum, tidak bisa masuk. Al-aqilu, dia berakal. Jadi anak yang mengalami keterbelakangan mental itu nggak masuk. Al-wati'u awil mautu al-mautu'atu fil qubuli, dia melakukan hubungannya itu di kubul. Kubul itu, maaf cakap, kemaluan perempuan. Fi nikahin sahihin, hubungannya wa in hurima li nahwi iddati syubhah. Fi nikahin sahihin, sebelumnya dia memang sudah nikah dengan nikah yang sah. Kalau dia belum nikah, berarti tidak masuk kategori ini. Sudah nikah sah, kemudian dia melakukan hubungan terlarang dengan perempuan lain dengan syarat-syarat tadi. Sudah dia bebas, bukan hamba sahaya, sudah akil balik, berakal, dilakukannya di kemaluan perempuan, nikah dia itu nikah sah. Wa in hurrima li nahwi iddati syubhah fala yahsulu biwat'i amatihi. Jadi tidak dihukum mati kalau dia melakukan hubungan dengan amatihi, hamba sahayanya. Wala biwat'i fi nikahin fasidin. Misalnya dia udah nikah, tapi nikahnya yang pertama itu fasid, rusak akadnya. Lalu setelah itu dia berhubungan dengan perempuan, maka tidak dianggap dia muhsan. Muhsan itu sudah pernah nikah secara sah. Jadi dia tidak dihukum mati. Kalau tidak dihukum mati, lalu hukumnya apa? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Kalau sudah nikah, lempar batu sampai mati. Kalau belum, cambuk 100 kali. Wala yushtaratu li ihsanihil Islam. Tidak disyaratkan muhsan nikahnya itu Islam. Wa dzikruhu fi hadzal hadis la yunafi dzalika kama huwa zahirun lil muta'ammil. Penyebutannya di dalam hadis ini tidak menafikan itu, sebagaimana jelas bagi orang yang memikirkan, yang ngerti, yang paham. Fayurjamu zimmiyun. Kalau kita hidup di zaman Abu Bakar Siddiq, zaman Nabi, ada orang non muslim di situ, tapi dia hidup dalam negara Islam, berzina dia, apakah dia dirajam juga? Fayurjamu zimmiyun, maka dia tetap juga dirajam. Rajam itu artinya lempar batu sampai mati. Wa murtadun, begitu juga orang yang pernah Islam kemudian murtad, tetap kena juga. Uhsina, kalau dia sudah menikah lalu dia berzina. Wa illam yarda zimmiyu bihukmina, walaupun si zimmi tadi enggak ridho, enggak suka, enggak mau dia dengan hukum kita. Enggak mau saya pakai hukum ini, saya maunya pakai hukum konvensional. Enggak bisa. Naam, in aslama qabla rajmihi saqata. Kalau dia masuk Islam sebelum dirajam, gugur hukumnya. Itu hebatnya. Dia misalnya zimmi, kafir zimmi, sudah nikah, kemudian berzina dia, maka dia berarti dihukum rajam, lempar batu sampai mati. Masuk Islam dia, sakota, gugur hukuman, nggak jadi. Kenapa? Karena orang yang masuk Islam buka catatan baru. Tapi dia masuk Islamnya supaya ngelak dari hukumnya aja Pak Ustadz.
Udah kita bahas sebelumnya. Asal udah mulutnya udah syahadat, udah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Hatinya mana kita tahu. Az-zani. Zani, siapa itu zani? Man aulaja, siapa yang memasukkan, au ulija fihi, atau dimasuki, hasyafatu adamiyin. Maaf, beribu maaf, saya menerjemahkan aja. Siapa yang memasukkan atau dimasuki penis laki-laki, au qadriha, kadar masuknya sekadar hasyafah. Hasyafah itu ujung penis, hasyafah itu kepala penis. Fi qubuli haramin li'ainihi, di dalam kemaluan perempuan yang haram karena belum ada nikah. Itu artinya mushtahan tab'an. Mustaha berhasrat, secara tabiat manusia berhasrat, manusiawi. Khalin an syubhatil fa'il, kosong dari syubhat kesamaran, dapat dipastikan secara pasti memang itu sudah dia lakukan. Jadi itu makna zina itu. Kalau tak dapat dipastikan, tertangkap basah katanya. Tapi yang ini tak dapat dipastikan, nggak bisa hukum mati. Mana saksinya? Saksinya berat, saksinya 4 orang. Walladzina yarmunal muhsanat, orang yang menuduh orang baik-baik berzina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum samanina jaldah, cambuk 80 kali. Nah, jadi dah hukum Islam ni ketat. Jangan ada syubhat kesamaran al-fa'il, memang betul-betul dia. Begitu dibawa saksi, betul ini orangnya. Dari belakang gaya-gaya body bentuk gemuknya macam ini Pak, tapi dari depan saya ragu kayaknya, tak bisa. Wal mahal, tempatnya itu. Wat tariq, jalurnya. Wa tafsili dzalika madhkurun fil furu', secara detail dibahas dalam kitab furu', dalam kitab fikih yang membahas cabang-cabang secara detail. Maaf, beribu maaf, saya mesti jelaskan ini karena terkait hukum fikih. Wa wat'ud duburi, bagaimana kalau si laki-laki tadi memasukkan penisnya ke dalam dubur, anus si perempuan, apakah dia dihukum mati juga? Kal qubuli, sama juga seperti memasukkannya ke dalam kelamin perempuan. Bal aghlaz, bahkan hukumannya lebih kuat. Lakin haddal maf'uli bihi ghairu halilatil fa'il al-jild wa taghrib walau muhsanan. Akan tetapi hukuman bagi objek pelakunya ghairu halilatil fa'il al-jildu, jildu, lakin akan tapi had itu hukum hudud. Ada namanya hukum kisos. Kalau mati balas mati namanya kisos, luka balas luka kisos, patah gigi balas patah gigi kisos, colok mata balas colok mata namanya kisos. Tapi kalau mencuri potong tangan itu namanya hudud. Kalau dicambuk 100 kali itu namanya hudud. Jadi hukum itu ada 3, kisos, hudud, satu lagi ta'zir. Ta'zir itu tak disebutkan dalam Quran, tapi ulil amri bermusyawarah, kira-kira cocoknya sesuainya apa nih. Lakin hadal maf'uli bihi ghaira halilatil fa'ili al-jild wa taghrib walau muhsanan, li'annahu la yutasawwar al-ihsan al-mushtarat fi rajam fi duburil maf'ul fih. Bagi objeknya itu dia hanya dikenakan hukuman jild, wa taghrib diasingkan selama setahun, di pengasingan. Nah, jadi penjara itu sudah ada dari dulu, cuman namanya pengasingan. Penjara itu kan orang diasingkan dari kehidupan sosial, diasingkan dia, dikarantina. Jadi tidak diberikan kehidupan bebas, diasingkan di suatu tempat selama setahun. Cambuk 100 kali, itu hukuman bagi orang
Sama hukuman dia seperti hukuman orang yang objeknya, maksudnya al-maf'ul bih, objeknya, si perempuan yang jadi korban itu, kalau dia menjadi korban. Wal muradu bihalli damil muhsan az-zani, yang dimaksud dengan menumpahkan darah, annahu yajibu rajmuhu bil hijarati hatta yamuta, wajib dilempar pakai batu sampai mati. Wala yajuzu qatluhu bi ghairi dzalika ijma'an, tidak boleh dia dibunuh dengan cara lain. Pukul pakai skop tengkuknya tak boleh, tulakkan ke sungai Siak tak boleh. Kenapa? Karena ditanam badannya setengah, gali tanah, tanam badannya setengah, setelah itu baru lempar pakai batu sampai mati. Kenapa ditanam setengah? Biar supaya tak lari. Cuma ada yang mau lari, lempar batu pakai batu. Jadi memberikan efek jera. Jadi fungsi hukum itu memberikan efek jera. Itu salah satu fungsi hukum. Kenapa sekarang orang tidak takut? Karena nggak ada jera. Ditangkap KPK, melambai. Hai guys, jangan lupa subscribe ya. Orang Jepang malu kalau udah tangkap bunuh diri. Wan nafsu, nafsu itu sebetulnya beda, nafsu bahasa Arab sama nafsu bahasa kita. Nafsu dalam bahasa Arab itu diri, person. An-nafsu, diri, myself, diri. Sedangkan nafsu dalam bahasa Indonesia adalah keinginan, nafsu makan, nafsu politik. Nafsu diri, yajuzu tazkiruha wa ta'nisuha, bisa muzakkar bisa muannas. Muzakkar maskulin, ta'nis feminin. Bin nafsi bi syurutihil muqarrarah fi mahalliha, dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Minha, membunuh nafs, membunuh seseorang, nafs seseorang. Makanya kita kalau makan, ada orang bayar sendiri untuk makan sendiri, bayar sendiri, kita jangan nafsi-nafsi lah. Nafsi itu maksudnya diri. Uridu an u'arifa nafsi, I want to explain, introduce myself, nafsi, diri saya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, badan saya ini namanya jasad, sedangkan yang di dalam badan ini sini namanya roh. Roh ketemu dengan jasad namanya nafs. Ini kulit, darah, daging, tulang, bulu, sumsum, kuku, kumis, jenggot, itu namanya jasad. Di dalam jasad saya ini ada namanya roh. Roh ketika ketemu dengan jasad namanya nafs. Makanya ketika kita mati yang dipanggil itu ya ayyatuhan nafsu mutmainnah, wahai diri yang tenang. Tidak dipanggil roh, karena udah ketemu dengan jasad. Ayyakunal, bagi yang membunuh, zina sudah, sekarang yang kedua, membunuh. Ayyakunal qatlu amadan, pembunuhannya itu sengaja. Karena ada bunuh nggak sengaja. Mau nembak burung, tembak kepala yang punya burung. Tak sengaja. Mahdan, murni, original, pure. Udwanan lidzatihi, memang dia memusuhi, permusuhan. Nggak senang, nggak suka. Bi'an qasada adamian, yang dia tuju itu adamian, manusia, orang. Muayyanan, orang tertentu. Orang banyak di Indonesia ini, tapi yang mau dibunuhnya itu orang tertentu. Walau bil umum, walaupun yang waktu itu secara umum, tapi ada tertentu. Bi'an misalnya Roma
memanah ila jama'atin. Ada sekelompok orang ramai sedang naik sepeda pagi Ahad rame-rame. Mau dibunuhnya satu, dipanahnya satu. Ila jama'atin qasidan ayya wahidin minhum. Tapi yang dimaksudnya salah satu dari mereka. Ada orang ramai naik sepeda, mau ditembaknya salah satu dari mereka yang dia geram. Sakit hatinya nengok yang satu, dendam misalnya. Bi khilafi qasdi wahidin minhum mubham. Berbeda dengan kalau yang dituju itu salah satu tapi nggak jelas. Ini orang ramai ini ada yang mau saya tembak satu. Yang mana? Pokoknya salah satu lah. Nah, itu nggak bisa. Dia harus ada salah satu yang mau saya tembak. Mana dia? Itu yang pakai baju apa tuh? Idla umum mafih. Karena dalam kasus pembunuhan nggak boleh umum, objeknya mesti jelas. Bima yaqtulu ghaliban jarihin au musqilin. Dia membunuh itu secara umum dengan melakukan jarih, luka, atau musqil dengan benda berat, ditimpanya batu misalnya. Atau luka, dilukainya pakai pedang. Lil hadis sahih, berdasarkan hadis sahih annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW radda ra'sa yahudiyatin raddat ra'sa jariyatin baina hajaraini. Ada orang yang menjepitkan kepala orang Yahudi antara dua batu. Liiqrariha bidzalik, karena dia ngaku. La linaqdi ahdiha, karena dia mengaku melakukan itu. La linaqdi ahdiha, bukan karena dia membatalkan perjanjian. Wa illa lam yaradda ra'saha bal kana yata'ayyanu saif. Kalau tak demikian, tak mungkin Nabi melakukan itu. Pastilah dihukum dengan saif, dengan pedang. Tapi karena pas ditanya, kau membunuhnya gimana? Ku jepitkan dengan batu, maka dihukum juga bunuh pakai itu. Tapi hukuman secara umum adalah dengan pedang, saif. Yang dipakai pedang, yang dipancung itu apanya? Tengkuknya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kau jangan macam-macam, ku bunuh kau nanti. Itu hewan kurban. Yang slogannya begini itu Juleha, juru sembelih halal. Kalau mancung kepala orang, kau macam-macam, ku gini kan nanti. Pancung kepala pakai pedang panjang. Wa minha ayyukunal qatilu ma'suman bi islamin. Yang dibunuh itu adalah orang yang terpelihara darahnya, Islam. Korbannya itu orang Islam. Au bi amanin, atau dia terpelihara walaupun dia tak Islam, bi zimmatin, zimmah, tanggungan orang Islam, atau ghairiha. Au bi dharbi riqqin ala kafirin, atau dengan dharbi, membunuh, riqqin ala kafirin. Riqqin budak, hamba sahaya, ala kafirin. Orang kafir membunuh budak hamba sahaya, maka dia hukum bunuh juga. Ayyakunal qatilu mukallafan. Pembunuhnya itu, yang melakukan pembunuhan itu mestilah orang mukallaf. Mukallaf itu baligh, berakal. Kalau dia tak berakal, maaf, beribu maaf, orang keterbelakangan mental, megang pistol, tembaknya orang, boom, mati. Nah, itu tidak dihukum mati, karena dia bukan mukallaf. Multaziman li ahkamil Islam, melaksanakan hukum Islam. Berikutnya mukafa'atul mujna alaihi lil jani min awwali ajza'il jinayah ramyan au jarhan ilal maut. Korban itu, antara korban dengan pelaku mukafa'ah, selevel. Min awwali ajza'il jinayah, dari awal tindakan kriminal. Ramyan, apakah dengan cara memanah, misalnya dia memanah, kena, mati.
au jarhan, atau pakai pedang kena orang. Waktu itu kan alat membunuh itu dua saja, romyan, jarhan. Romyan panah, jarhan luka disebabkan dengan tombak atau pedang, tombak, pedang, pisau, ilal maut, sampai mati. Fala yuqtalu fadilun bimafdulin mukafaah al-majni alaih lil jani, selevel antara yang korban dengan pelaku. Fala yuqtal fadilun bimafdul, tidak dihukum mati orang yang fadil kalau dia membunuh mafdul. Bi khilafi aksihi, berbeda kalau mafdul membunuh fadil. Fadil pula. Wal mu'assiru minal fadail al-islam, Islam, wal hurriyah, bebas, bukan hamba sahaya, wal asalah, murni, wasiyadah. Fala yuqtalu muslimun bi ayyi kafirin indana ka aksaril ulama. Orang Islam membunuh orang kafir tidak dihukum mati. Tapi ini ikhtilaf. Indana, menurut mazhab kami, menurut mazhab Syafi'i. Ka aksaril ulama, begitu juga mazhab mayoritas ulama. Li khabaril Bukhari, berdasarkan hadis sahih Bukhari, la yuqtalu muslimun bi kafirin. Orang muslim tidak dihukum mati kalau membunuh orang kafir. Wa khabar, dan hadis annabi sallallahu alaihi wasallam qatala yauma Khaybar musliman bi kafirin. Tapi ada hadis mengatakan waktu perang Khaybar Nabi membunuh orang muslim, menghukum mati orang muslim karena membunuh orang kafir. Hadisnya munqati. Munqati itu sanadnya putus. Syarat hadis itu sahih ittisalus sanad, sanadnya nyambung. Kalau hadis itu sanadnya munqati, sanadnya putus, tidak bisa jadi dalil hukum. Tapi kata Ustaz Somad, boleh mengamalkan hadis dhaif. 5 syaratnya. Bukan dalam masalah hukum, bukan dalam masalah akidah. Tidak ada periwayatnya yang kazab, masih bernong di bawah hadis sahih, dan untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Kalau untuk menetapkan hukum nggak bisa. Wa ghairuhu dhaif, ada hadis yang lain dhaif, lemah. Wala yasihu hadza ghairu khabaril Bukhari. Tidak ada hadis sahih tentang ini kecuali hadis yang ada dalam sahih Bukhari. Fawajabal akhdhu bi umumihi, maka wajib mengambil hadis ini secara umum. Li'annahu lam yu'aridhu syai'un, karena tidak ada dalil lain yang bertentangan dengannya. Wa min thamma qala katsiruna min ashabina, oleh sebab itu mayoritas ulama mazhab kami, mazhab Syafi'i maksudnya, berpendapat yunqadu hukmu hakimin biqatlihi bihi. Kalau ada seorang hakim memutuskan orang Islam dihukum mati gara-gara membunuh kafir, maka hukumnya batal. Wala hurrun biman fihi riqqun bi ayyi naw'in kana indana ka aktsaril ulama aidan. Orang yang merdeka membunuh budak sahaya, maka dia tidak dihukum mati. Begitu menurut pendapat kami, maksudnya mazhab Syafi'i, seperti mayoritas ulama di luar mazhab Syafi'i. Li'annahu malun mutaqawwimun, karena hamba sahaya itu adalah harta. Saya punya hamba sahaya saya itu malun mutaqawwimun, itu harta milik saya. Fa ulhiqa bi sairil amwal, maka kalau harta, ya harta dihilangkan, begitulah status dia harta. Wa khabar, tapi ada hadis man qatala abdahu qatalnahu, siapa yang membunuh hamba sahayanya maka kami hukum mati. Hadis ini juga munqati, hadis ini sanadnya putus. Fa innal Hasan rawiyahu, karena Al Hasan yang meriwayatkan hadis ini lam yasma' min Samurah, tidak mendengar langsung hadis ini dari Samurah, illa hadisil aqiqah, kecuali hadis tentang akikah saja.
Wa yuqadu qinnun biqinnin mutlaqan illa ma malakahu. Kamu katab bi abdihi walau abahu. Wa yuqadu qinnun biqinnin mutlaqan. Budak dengan budak, maka dia juga tetap di hatta yuqada syatul jalha minasyatil qarna. Tetap dituntut hukum qinnun biqinnin, hamba dengan hamba mutlaqan secara umum, illa ma malakahu. Kamu katab bi abdihi walau abahu. Beda dengan hamba mukatab. Hamba mukatab ini begini, saya punya hamba, punya budak, tapi saya janjikan mau merdeka. Hai budak, kau boleh merdeka setelah Idul Adha, tapi dengan syarat kau mesti menebus dirimu. Berapa tebusan? Berapa bayar tebusannya? Bayar tebusannya 1000 dinar. 1000 dinar 3 miliar. Berapa tebusannya? 1000 dinar. Maka si mukatab ini dapat jatah zakat. Begitu cara Islam membebaskan hamba sahaya. Dia bisa dapat zakat 1/8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. Wa fir riqab, hamba sahaya yang mau merdeka boleh dikasih zakat. Begitu cara Islam membebaskan hamba sahaya. Kamu katabin bi abdihi walau abahu. Seperti hamba mukatab membunuh hamba biasa yang bukan mukatab, ini juga tidak bisa karena status dia udah mau merdeka. Wa yuqadu far'un bi aslihi wa muharramun wa mahramun bi mahramihi. Dituntut kalau yuqadu qinnun bi qinnin. Kalau hamba sahaya dibunuh, maka dituntut juga hamba sahayanya juga mesti dibunuh. Mukatab bi abdihi walau abahu, maka hamba sahaya mukatab dibunuh, maka dituntut juga sama. Wa yuqadu far'un bi aslihi. Far'un cabang, asal cabang, anaknya bapak. Yuqadu far'un bi aslihi, dituntut seorang anak melakukan pembunuhan, bapaknya dituntut. Wa mahramun bi mahramihi, mahram begitu juga. La aslun bi far'ihi wala lahu. Tapi kalau bapak tidak dituntut anaknya, wala lahu. Kaqatli zaujati far'ihi li irsihi ba'dul qut alladhi ala abihi fa yasqutu. Maka kalau begitu kasusnya, yasqutu, gugur hukumannya. Kaqatli zaujati far'ihi li irsihi ba'dul qut alladhi ala abihi fa yasqutu. Wa tafsilu hadzal jumal madhkurun fil furu'. Pembahasan masalah ini secara terperinci disebutkan dalam kitab furu'. Furu' itu cabang-cabang fikih, usul dasar fikih. Pertama tentang masalah orang berzina hukum mati. Yang kedua tentang masalah orang membunuh hukum mati. Yang terakhir orang murtad. Sekarang orang murtad nyalek malah bisa jadi anggota dewan. Dalam Islam orang murtad ini hukum mati. Wattariku lidinihi, orang yang murtad, bahwal Islam. Wattariku lidinihi, orang yang murtad, lidinihi meninggalkan Islam. Li'annal kalama fil muslim, karena ceritanya ini tentang muslim yang meninggalkan Islam. Ala anna fi riwayatil muslim at-tariku lil Islam. Ada penjelasan dalam riwayat Sahih Muslim, orang yang meninggalkan Islam. Bi an yaqta'ahu amadan, meninggalkan Islam secara sengaja.
saya meninggalkan Islam dengan penuh kesadaran, au istihza'an biddin, atau mengolok-olok agama, ngejek-ngejek Islam. Orang ngejek Islam tuh halal darahnya. Nah, ini macam-macam ngejek-ngejek Islam ini. Ada orang ngejek Islam, dia kan nggak murtad. Nih, ngejek Islam tuh murtad. Wa yahsulu batinan bi'tiqadihi ma yujibul kufra wa illam yazharhu wa illam yuzhirhu. Secara batin dapat diyakini bahwa dia kafir walaupun tidak yuzhirhu, tidak dijelaskannya secara zahir. Wa zahiran imma bi fi'lin. Kalau mau lihat perbuatan secara zahir seperti sujud li makhluqin, sujud dia kepada manusia, itu kafir. Dan nanti sujud kepada manusia. Kasujudi li makhluqin, sujud kepada manusia, kafir. Hati-hati. Ya, nanti datang orang sujud kita. Kasujudi li makhluqin. Au dzabahin ala ismihi taqarruban ilaih, atau menyembelih dengan nama orang, mendekatkan diri pada orang. Bismi Abdul Somad, ku sembelih kambing ini atas nama Abdul Somad, kafir. Mendekatkan diri pada manusia. Wa tarhi nahwi Quran, melemparkan Quran. Ini kan banyak nih video di FB itu, orang mencampakkan Quran, lemparkannya Quran, kafir. Au hadisin, menyampakkan hadis. Au ilmin syar'iyyin, atau ilmu Islam, ilmu fikih, ilmu usul fikih. Ala mustaqdharin, tempat kotor, mencampakkan Quran ke WC, na'udzubillah, itu kafir, halal darah. Walau zahiran, walau tahiran, mencampakkan Quran, mencampakkan hadis, mencampakkan buku agama Islam ke tempat yang menjijikkan, walau tahiran, walaupun suci. Menjijikkan walaupun suci. Apa itu? Kabuzaq, ludah. Ludah itu suci, tapi menjijikkan. Diludahinya Quran. Atau ada dahak situ, campakkannya buku. Au tarhil mustaqdhari alaih, atau yang kotor-kotor itu dia diambilnya tai ayam, tai kambing, lemparkannya ke Quran. Wa tarhi fatwa ilmin ala ardin, atau mencampakkan fatwa ulama ilmu ke atas tanah. Ada fatwa ulama, fatwa haram merokok misalnya. Sebetulnya dia marah, lalu campakkannya, ayu syai'in hadza syara', apa ini syariat Islam ini? Ayu syai'in hadza syara', apa ini syariat Islam ini? Nah, itu kena kafir. Iya kan, kafir itu orang mengumumkan diri saya kafir, bukan. Jadi ada indikasi, dilihat dari indikasinya dia sudah murtad, maka dia dijatuhi hukuman. Wa imma biqaulin ma'atiqadin au inadin au istihza'in. Bisa juga dia jadi kafir murtad gara-gara ucapan dengan keyakinan atau permusuhan atau ngejek Islam. Wa tafsilu dzalika fi kutubil furu'. Detailnya ada dalam kitab furu', dalam kitab fikih. Wa qad istawfaituhu 'alal madzahibil arba'ah. Sudah saya sebutkan menurut mazhab 4 mazhab dalam buku saya Al-I'lam bima yaqta'ul Islam. Nama judul kitabnya karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-I'lam bima yaqta'ul Islam. Fanzurhu,
Lihat kitab itu. In aratta an taqifa min hadzal bab. Kalau kamu mau tahu tentang bab ini, ala ghara'ibil furu', pembahasan-pembahasan yang gharib tentang fikih, wa bada'it tahqiq wal istimbat, dengan penelitian yang amat sangat detail dan istimbat, pengambilan hukum yang luar biasa. Lihat di sana. Al-I'lam bima yaqta'ul Islam. Cari bukunya PDF Al-I'lam bima yaqta'ul Islam. Pemberitahuan tentang gimana orang bisa putus keluar dari Islam. Baik. Besok kita lanjutkan. Besok judulnya Awas murtad. Waspadalah. Besok judulnya Awas murtad. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Dari Ibu Siti Faridah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum dicambuk atau dirajam di dunia, apakah pelaku zina akan mendapatkan hukuman di akhirat walau sudah tobat? Sekarang kalau di Aceh ada hukum, di Aceh ada. Di Aceh ada hukum cambuk, tapi hukum lempar batu sampai mati tak ada. Bagaimana kalau dia bukan orang yang tinggal di Aceh, sehingga tidak kena hukuman itu di dunia? Apakah di akhirat dia dapat hukuman? Pertama, dia mesti ridho menerima hukum itu. Ya Allah, aku ridho dengan hukuman itu, tapi karena nggak ada perangkatnya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu ada hukum tidak bisa dilaksanakan kalau tak ada perangkatnya. Bagaimana mau melaksanakan hukum potong tangan, hukum cambuk, kalau tak ada perangkatnya? Apa itu perangkatnya? Ulil amri yang melaksanakan syariat Islam. Maka terbantahkanlah pernyataan orang yang mengatakan agama Islam ini nggak ada ngurus negara. Kenapa zaman dulu itu bisa diterapkan hukum? Zaman Sultan Agung, zaman Wali Songo, zaman kerajaan-kerajaan Melayu diterapkan hukum Islam. Kenapa? Karena memakai sistem Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak ada itu sistem pemerintahan dalam Islam, berarti dia tak tahu atau pura-pura tak tahu, otaknya sekuler, liberal. Gimana mau menerapkan hukum-hukum itu kalau tidak ada perangkat hukumnya? Maka dalam itu dia katakan, aku sebetulnya menerima hukuman ini ya Allah, tapi karena tidak ada perangkatnya maka tidak terlaksana. Taubatlah dia, taubat nasuha. Apakah di akhirat Allah mengampuni dia? Wallahu a'lam bishawab. Itu hak prerogatif Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pak M. Soleh, Ustadz, apa hukuman orang tua yang takut menunda punya anak karena segala kebutuhannya belum lengkap? Apa hukumnya orang tua yang takut orang nikah ditundanya dulu punya anak karena takut punya anak? Akhirnya disuntiknya istrinya pakai suntik KB, kering rahimnya. Tahap nama alat itu suntik bisa kering rahim, akhirnya sampai mati tak punya anak. Itu true story, itu kisah nyata. Nantilah Pak Ustadz, agak-agak 2 tahun punya rumah dulu, kerja dulu, suntik bini sampai mati tak punya anak. Baru kau tahu, kata Allah Ta'ala. Jadi kalau nikah ya tak usah pakai punya anak. Kalau nanti sudah punya anak, mau diatur 2 tahun sekali, 3 tahun sekali boleh. Namanya tanzimun nasal, pengaturan kelahiran. Dalilnya apa? Karena Nabi membolehkan azal. Itu dalil boleh mengatur kelahiran. Biarkan aja dulu normal punya anak. Kenapa takut? Kalau takut, apa beda kita dengan orang kafir musyrik yang membunuh anak perempuan? La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anakmu karena takut makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Makan mereka itu kami yang ngasih. Makan kalian pun aku yang ngasih, kata Allah. Apa kau takut?
Itu hamba Allah, kenapa pula takut? Mana iman kita? Begitu Pak M. Soleh. 3, Ibu Lulul Wakhidi. Ustadz, mohon penjelasannya ibadah apa yang disunahkan bagi orang yang melaksanakan kurban. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah. Kalau kamu sudah melihat hilal Zulhijjah. Hilal Zulhijjah itu nanti pada tanggal 21 sore. 21 Juli 2020 sore. Hilal. Kamu melihat hilal Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, jangan potong bulu badan, jangan potong kuku. Dari 22 Juli 2020 bertepatan 1 Zulhijjah 1441 sampai pagi 31 Juli 2020 bertepatan 10 Zulhijjah. Jadi selama 10 hari ini dia tahan untuk tidak memotong kuku dan memotong bulu badan, mencukur jenggot, memotong kumis. Biarkanlah 10 hari itu macam face app berbayar. Nanti setelah pagi Idul Adha, sholat, motong kambing, barulah potong kuku dan potong kumis. Nah, apa hikmah di balik itu? Fresh. Jadi setelah itu kita merasakan kuku baru, jenggot baru, kumis baru, suasana baru. Mereka yang di Makkah pula tahallul tanggal 10 pagi itu, cukur rambut, semua keluar pakai pakaian baru. Kita ini kan ada pelatihan itu sebenarnya. Itu sunat yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dianjurkan dari tanggal 1 itu menambatkan hewan kurban di dekat rumah. Jadi kalau kambing, kambing itu dikasih makan, kasih minum. Tapi kita tak bisa di kota, di kampung bisa. Beli kambing tanggal 1, tambatkan depan rumah. Sekarang tak bisa kita tinggal di kota, di komplek tak bisa. Tapi ini sunat, bukan wajib. Jadi aslinya beli kambing, kalau di Maroko, gitu orang beli kambing, tambatkan. Yang di kampung, yang di kota nggak bisa juga. Kasih makan, lalu kemudian dijaga baik-baik. Nanti pas habis sholat tanggal 10 potong. Kemudian lagi sunatnya motong sendiri. Sholat Idul Adha pagi, habis subuh tuh nggak ada makan, nggak ada minum. Itu sunat. Tidak ada masuk apapun, macam orang puasa. Habis sholat Idul Adha pagi, ambil itu kambing, hadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau sana kiblat, nih kepala kambing tuh potong sendiri. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Bismillah, Allahu akbar. Dianjurkan motong sendiri. Tapi ini semua sunat. Kalau tidak dilaksanakan seperti ini, kurbannya tetap sah. Karena pertanyaan Lulul Wakidi adalah tentang ibadah yang disunatkan. Sunat itu sifatnya anjuran. Kemudian lagi sunatnya, setelah dipotong, dibelah perut kambing itu diambil hatinya. Mut'ah, sesuap, segenggam, sekepal. Dicuci bersih, hilang darahnya, karena darah ini haram, najis. Wadamu, darah haram. Cuci bersih, panggang, kasih garam, makan. Itulah makanan pertama yang masuk tanggal 10 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Litabarruk, untuk ngambil barokah. Selanjutnya wa at'imul ba'isal faqir. Seluruh daging kambing tadi bagi ke fakir miskin. Itu paling bagus. Tapi kalau mau diambilnya juga ambil sepertiga. Sepertiga itu boleh untuk di rumah.
Tapi kalau mau ambil sedikit aja paha kambing itu aja belum kelihatan. itu bagus. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir. Begitu Pak, begitu entah bapak entah ibu ini. Lulul Wakili, bapak mungkin. Selanjutnya Ibu Yanti, Ustadz, apakah saya harus cari ayah biologis anak saya saat akan menikahkan anak perempuan saya? Karena sejak usia anak saya 3 bulan kami berpisah dan dia tak pernah memberi nafkah hingga saat ini. Ibu Yanti, masalah dia tak ngasih nafkah itu tidak menggugurkan kewaliannya. Jadi jangan karena dia tak ngasih nafkah lalu kemudian karena kau tak ngasih nafkah jangan kau jumpai anakku, jangan kau nikahkan dia. Itu tak betul. Masalah dia nggak ngasih nafkah itu hukuman, itu dosa dia sama Allah. Tapi perwalian dia tidak gugur. Ibu Yanti cukup hubungi keluarganya atau buat pengumuman, ini anak mau nikah, nama bapak si Anu. Kalau dapat walinya 6 Bu Yanti, wali anak ibu ini 6. Pertama ayahnya, kedua kakeknya, ayah si ayahnya tadi, ketiga abangnya, tapi nggak ada karena udah 3 bulan suami ibu langsung hilang. Berarti tak ada abangnya, tak ada adiknya, maksudnya abang yang dari ayah. Lalu kemudian suami ibu ini kan punya abang, punya kakak laki-laki atau adik laki-lakinya. Nggak ada semuanya Bu Yanti. Maka yang menjadi wali anak ibu fasultanu waliun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi yang tak ada walinya. Sultan itu zaman dulu penguasa. Sekarang di internet ini sultan rupanya orang kaya. Fasultanu waliun man la waliyalaha. Sultan jadi wali bagi orang yang tak punya wali. Sultan di situ maksudnya adalah sultan. Sultan Syarif Qasim kalau di Riau. Sekarang kita tak ada sultan, maka Pak Kua. Ibu Yanti daftarkan ke kantor Kua, nanti sebutkan walinya tak ada semua. Kata Pak Kua, saya bertindak sebagai wali. Saya nikahkan engkau dengan si Fulanah binti Fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Begitu Bu Yanti. Terakhir Pak Abdul Sidik. Ustadz, kalau kita sebagai muslim tak bisa menegakkan hukum sesuai syariat sampai akhir zaman, apakah kita berdosa? Saya tak berdosa Pak Abdul, karena saya sudah nyampaikan. Saya tak ada kekuasaan. Saya hanya tahu ilmunya, saya sampaikan. Yang orang punya kekuasaan tak melaksanakannya, dituntutlah dia di hadapan Allah. Yang punya ilmu, jelaskan. Ustadz, jelaskan tuh Pak Ustadz. Saya jelaskan. Masalah hukum riba, masalah hukum zina, hukum potong tangan, hukum murtad, sudah saya jelaskan. Adapun masyarakat, maka yang tidak punya kekuasaan, tak punya ilmu, dia mengamalkan saja. Kita dituntut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, Pak Abdul Sidik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dunia, selamat akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa kafaratul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.